Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Obi-chan. Nah, hari ini saya akan membahas tentang fungsi kuadrat. Apa sih fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat itu adalah fungsi polinom yang berderajat 2. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, di sini fx juga bisa kita pakai sebagai y, berarti y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, syarat dari fungsi kuadrat ini adalah a-nya tidak boleh 0, karena kalau a-nya 0 maka x kuadratnya adalah 0, maka ini tidak akan jadi fungsi kuadrat. Lalu selanjutnya nilai a, b, c, dan x-nya ini adalah anggota bilangan real. Nah, di sini variabel x ini bersifat bebas dan y ini bersifat terikat. Oke, kita mulai saja di nomor 1. Misalnya ada fungsi x kuadrat min 4x min 7. Lalu berada pada domain misalnya min 3 sampai 1 saja. Nah, di sini yang ditanya adalah nilai fx-nya atau nilai y-nya. Sama saja ya. Nah, di sini pertama-tama kita harus lihat apa sih yang diketahui. Yang diketahui adalah fungsinya. Fungsinya sama dengan x kuadrat min 4x min 7. Lalu selanjutnya apa lagi yang diketahui? Domainnya. Domainnya adalah x. X-nya dimulai dari sama dengan min 3 sampai 1. Berarti min 3, min 2, min 1, 0, 1 sampai 1 saja ya. Jika ini tidak ada sama dengannya, maka dimulainya dari min 3, min 2, min 1, 0. Karena ini ada sama dengannya, berarti satunya diajak. Paham? Selanjutnya kita akan memasukkan nilai x-nya ini atau domainnya ini ke fungsi x. Nah, di sini kita mulai dari min 3. Kalau min 3 dimasukkan ke fungsi, maka kita akan ganti x-nya menjadi min 3. Berarti min 3 kuadrat didapat dari x kuadrat dikurang 4x. Berarti 4 dikali min 3 dikurang 7. Min 3 dikuadratkan 9. Min 4 dikali min 3 plus 12 dikurang 7. 9 ditambah 12 21 dikurang 7 adalah 14. Maka kita dapat untuk domainnya sama dengan min 3 adalah 14. Selanjutnya untuk domainnya min 2 berarti x kuadrat berarti min 2 kuadrat dikurang 4 dikali x berarti 4 dikali min 2 dikurang 7. Min 2 kuadrat adalah 4, min 4 dikali min 2 adalah 8 dikurang 7. Berarti 4 ditambah 8 12. 12 dikurang 7 adalah 5. Maka kita dapat untuk f ketika domainnya min 2 adalah 15. Selanjutnya kita akan mencari f ketika domainnya min 1. Maka di sini min 1 menjadi min 1 kuadrat karena dia adalah x kuadrat. Selanjutnya min 4x menjadi min 4 kali min 1 dikurang 7. Min 1 kuadrat 1. Min 4 dikali min 1 plus 4 dikurang 7. 1 tambah 4 5. 5 dikurang 7 adalah min 2. Maka di sini untuk f ketika domainnya min 1 hasilnya adalah min 2. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan f ketika domainnya 0. Berarti 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 dikurang 7. 0 kuadrat menjadi 0. Dikurang 4 dikali 0, 0 juga. Sisanya adalah min 7. Maka f ketika domainnya 0 hasilnya adalah min 7. Selanjutnya yang terakhir f ketika domainnya 1. Berarti 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikurang 7. 1 dikurang 4 dikurang 7. Nah, di sini minus 4, minus lagi 7, minus 11. Minus 11 ditambah 1 menjadi minus 10. Maka di sini kita dapat f ketika domainnya 1 hasilnya adalah minus 10. Nah, sekarang kita lihat ke contoh nomor 2. fx sama dengan misalnya fungsinya adalah x kuadrat min bx min 3. Nah, di sini domainnya misalnya saya akan mengambil 0 sampai 3. Lalu di sini yang diketahui f-nya ketika domainnya 1 hasilnya adalah 4. Yang ditanya adalah nilai b-nya. Nah, di sini yang ditanya adalah nilai b yang ini ya.
Pertama-tama untuk mencari nilai B kita harus tahu dulu fungsinya. Di sini fungsi yang diketahui adalah x kuadrat min bx min 3. Lalu selanjutnya domainnya dimulai dari 0 sampai 3. Nah, di sini domainnya masuk 1 termasuk 0 sampai 3. Paham ya? Ini hanya informasi saja. Selanjutnya F1 sama dengan 4. Domainnya 1 berarti hasilnya 4. Nah, di sini kita ganti, berarti sama dengan 4. X-nya diganti 1 kuadrat, B dikali 1 B dikurang 3. Berarti 1 dikurang 3 dikurang B sama dengan 4. 1 dikurang 3 min 2. Min B sama dengan 4. Min B sama dengan 4. Min 2 pindah ke ruas kanan menjadi plus 2. Berarti min B sama dengan 6. B sama dengan min 6. Oke, di part selanjutnya akan ada grafik fungsi kuadrat. Di grafik fungsi kuadrat kita akan melukis grafik fungsi kuadrat. Ada sifat-sifat grafik fungsi kuadrat, ada sumbu simetri, dan ada titik potong dengan sumbu Y dan juga sumbu X. Terima kasih semuanya. Nantikan part selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate dari channel ini. Oke semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.